Tidak lagi berada di puncak level 6.000, IHSG terus terperosok hingga menyentuh level 4.000-an yang terakhir diduduki pada tahun 2015. Beragam tekanan global dan dampak ekonomi dari COVID-19 membuat perjalanan pasar saham berada dalam tekanan yang cukup berat. Berikut ulasan perjalanan IHSG untuk kembali ke level tertinggi. Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup berat bagi perkembangan ekonomi global termasuk pasar saham kita. Mengapa? Karena IHSG telah meninggalkan puncak level tertingginya. Bisa dikatakan pasar saham kita mengalami tekanan yang cukup berat untuk kembali menyentuh level 6.000. Tren pergerakan IHSG selama 5 tahun terakhir bergerak secara fluktuatif di rentang level 6.000-an. Namun hingga 18 Maret 2020, IHSG justru menduduki level terendahnya sejak 2015 silam. Lantas, kenapa sih IHSG bisa jatuh kembali ke level 4.000-an? Salah satu faktornya, IHSG bisa jatuh ke level terendah dalam 5 tahun terakhir karena merebaknya virus COVID-19 yang juga menyakiti perekonomian secara global. Jika kita kembali ke belakang, IHSG terakhir menyentuh level 6.000-an pada 30 Januari 2020. Maka, IHSG sudah jatuh hingga lebih dari 26%. IHSG juga sempat mengalami penghentian perdagangan sementara atau sering dikenal dengan istilah trading halt. Peristiwa trading halt ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah pasar modal Indonesia. Peristiwa trading halt pertama jatuh pada tanggal 12 Maret 2020 yang membawa IHSG jatuh ke level 4.895. Satu hari setelahnya, perdagangan kembali diberhentikan 15 menit setelah pembukaan pasar. 17 Maret, IHSG kembali mengalami penurunan hingga berada di posisi 4.400. Trading halt keempat, di mana IHSG kembali menyentuh level terendah dengan berada di level 4.100. Meskipun trading halt baru pertama kali terjadi dalam pasar modal Indonesia, sebetulnya Bursa Efek Indonesia juga pernah melakukan penghentian perdagangan secara penuh hingga penutupan perdagangan. Yang pertama, pada saat ledakan bom di gedung Bursa Efek Indonesia tanggal 13 September tahun 2000. Perdagangan pun dihentikan selama 2 hari pada 14 hingga 15 September. Selanjutnya, pada saat IHSG anjlok hingga lebih dari 10% pada 8 Oktober 2008. Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi hingga 13 Oktober 2008. Peristiwa ini juga dikenal sebagai Black Wednesday. Meski diwarnai oleh beragam tekanan karena COVID-19, IHSG juga sebetulnya pernah melalui masa di mana sejumlah wabah juga merebak di Indonesia. Mari kita tengok. Pada saat wabah SARS, meskipun IHSG mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif dari November ke Juli 2003, namun pada akhirnya IHSG mampu mencatatkan penguatan. Sehingga bisa dikatakan virus SARS ini tidak memiliki dampak yang cukup signifikan untuk menekan kinerja pasar saham. Pada saat flu burung H5N1 melanda pada Juni 2008, IHSG terkoreksi hingga 1,9%, sebulan setelah wabah melanda. Pada periode 6 bulan, koreksi IHSG semakin berlipat hingga 42,3%. Namun jangan lupa, serangan H5N1 ini juga merebak di tengah pecahnya subprime mortgage di Amerika Serikat. MERS merebak pada April 2012. Dampaknya pada IHSG tidak terlalu besar, mengingat dampak flu dari Timur Tengah itu lebih terbatas dan cepat tenggelam. Koreksi IHSG yang awalnya turun hingga 8,32% pada periode sebulan, ini cepat menipis hingga periode 3 bulan yang hanya tinggal 0,92% saja. Kapan ya kira-kira IHSG dapat kembali lagi menuju level 6.000? Meski terlihat sulit, tapi sepertinya bisa sih. Apalagi momen ini dapat dimanfaatkan para investor untuk membeli saham dengan harga diskon dan menuai cuan di kemudian hari. Vinanda Rahma, Windri Hawadis, Jakarta.